Halo John Lovers. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 109 menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri pada Senin 21 Oktober 2024 lalu. Sebelumnya, Prabowo juga telah mengumumkan sejumlah nama menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri pada Minggu 20 Oktober 2024 pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Menariknya, dalam susunan Kabinet Merah Putih, terdapat sejumlah tokoh wanita yang mengisi jabatan sebagai menteri dan wakil menteri. Lantas, siapa sajakah menteri hingga wakil menteri perempuan di Kabinet Prabowo? Nah, kamu simak saja konten kami kali ini dalam 14 Srikandi terpilih menteri dan wakil menteri periode 2024 hingga 2029. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bel notifikasinya, agar bersama kita berbagi info menarik lainnya dari channel kami. Rini Widiantini. Selanjutnya ada nama Rini Widiantini yang menggantikan Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB. Ia sendiri bukanlah nama baru dalam kementerian tersebut, karena sudah pernah bekerja di sana sebagai analis kebijakan pada Asisten Deputi Urusan Pelaksanaan Kebijakan pada 1997. Rini memiliki pengalaman kerja yang panjang, mulai dari Kepala Subbidang Penyusunan Kebijakan Kelembagaan Non-Departemen, hingga Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian PAN-RB dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana. Rini Widiantini sendiri merupakan wanita kelahiran Bandung pada 29 Mei 1965 silam. Ia pernah kuliah di Universitas Padjadjaran serta meneruskan studi di The Flinders University of South Australia untuk mendapat gelar Master of Public Management. Mutia Hafid. Mutia Viada Hafid atau populer dengan nama Mutia Hafid mencetak sejarah sebagai wanita pertama yang berperan sebagai Menkominfo yang kini disebut Menteri Komunikasi dan Digital. Wanita yang dulu dikenal sebagai pembawa acara berita di Metro TV tersebut juga menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPR. Salah satu kiprahnya yang paling dikenal adalah ketika disandera ISIS ketika meliput pemilu di Irak bersama rekannya, Budianto sebelum dibebaskan seminggu kemudian. Setelah berkarir cukup lama di televisi, wanita kelahiran 3 Mei 1978 ini, memilih untuk terjun ke dunia politik dengan bergabung ke Partai Golkar di mana ia menjabat sebagai Ketua DPP Golkar. Sebagai salah satu dari sekian politikus wanita, ia pun seringkali mengungkap aspirasinya dalam memperjuangkan hak-hak sesama. Arifatul Khoiri Fauzi. Berikutnya ada nama Arifatul Khoiri Fauzi, yang juga menjadi salah satu dari deretan tokoh calon menteri yang dipanggil untuk bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sayang, Sekretaris Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama itu tidak mau berkomentar soal peluangnya masuk ke Kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming saat ditemui sejumlah wartawan. Dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto, Arifatul Khoiri Fauzi ditunjuk sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPPA. Wanita yang menjabat sebagai Sekretaris Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama itu terpilih untuk menggantikan Bintang Puspayoga. Sebelumnya, Arifatul lebih dikenal dalam organisasi Islam terutama dalam Nahdlatul Ulama. Selain sebagai Sekretaris Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama, ia juga merupakan anggota Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan dalam dunia politik, wanita berusia 55 tahun ini diketahui pernah menjadi Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Widianti Putri. Berikutnya ada nih seorang pengusaha bernama Widianti Putri Wardhana. Ia pun melambaikan tangan ke arah wartawan setibanya di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang diakini bakal menjadi calon menteri atau kepala lembaga negara untuk pemerintahan baru ke depan. Srikandi lain yang dipercaya sebagai menteri dalam Kabinet Merah Putih Prabowo adalah Widianti Putri. Wanita tersebut memiliki latar belakang sebagai seorang pengusaha di bidang energi dan agrobisnis sekaligus filantropi.
Mantan Direktur PT Teladan Prima Agro tersebut, diketahui mundur dari posisinya sebagai Komisaris Emitmen demi mengemban tugas baru ini. Widianti merupakan putri dari konglomerat Wiwoho Basuki Cokronegoro, pendiri Teladan Group. Wanita tersebut meraih gelar Bachelor of Science di bidang administrasi bisnis dari Pepperdine University. Ia juga berperan sebagai Ketua Yayasan Teladan Utama dan Dewan Pengawas Yayasan Kaula Madani. Sri Mulyani. Kalau nama yang satu ini tentunya sudah tak asing di telinga kita. Kiprahnya di dunia politik dan kementerian sudah kerap kita dengar dan saksikan di layar televisi dan sosial media lainnya. Nah, siapa lagi kalau bukan Ibu Sri Mulyani? Sri Mulyani sebelumnya sudah dipercaya untuk menjabat posisi ini di pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Keuangan. Pengalamannya yang pernah menjadi Managing Director World Bank pun tak perlu diragukan lagi. Wanita kelahiran Bandar Lampung 26 Agustus 1962 ini akan terus melanjutkan tugasnya sebagai Menteri Keuangan di era Prabowo Gibran. Sri Mulyani yang sering disebut Kartini modern ini pun telah mendapat gelar kehormatan honoris causa Doctor of Laws dari Australia National University. Gelar itu didapat sebagai pengakuan atas kontribusi dan kerja kerasnya dalam pembangunan ekonomi, baik di Indonesia maupun internasional. Terpilihnya Sri Mulyani di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran ini pun disambut baik masyarakat Indonesia. Banyak yang merasa senang dan bangga karena Menteri Keuangan masih dipegang oleh Sri Kandi yang satu ini. Ripka Haluk. Yang pertama ada nama Ripka Haluk yang ditunjuk sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri mendampingi Tito Karnavian. Dia ini merupakan birokrat Indonesia keturunan Papua. Dia merupakan perempuan pertama yang duduk di kursi Gubernur Papua walau berstatus sebagai penjabat. Ia juga pernah menjadi staf ahli Mendagri bidang aparatur dan pelayanan publik. Ia meraih gelar sarjananya di Universitas Cenderawasih, Magister Ilmu Administrasi di Universitas Garut dan Studi Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Cenderawasih. Niluh Puspa. Selanjutnya ada nama Niluh Puspa yang ditunjuk Prabowo menjadi Wakil Menteri Pariwisata mendampingi Widianti untuk memajukan pariwisata Indonesia. Dia pernah bekerja sebagai presenter Kompas TV, RCTI Sulawesi Selatan, iNews Makassar dan Kompas TV Makassar. Ia pun sudah menggeluti bidang tersebut sejak 2010 silam. Diana Kusumastuti. Berikutnya ada nama Diana Kusumastuti. Dia ini ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum. Sebelum jadi menteri, ia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Ia juga pernah menyelesaikan studinya di Universitas Diponegoro dan meraih gelar magister dari Institut Teknologi Bandung. Christina Aryani. Berikutnya ada nama Christina Aryani. Nah, dia ini ditunjuk sebagai Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran. Sebelum jadi menteri, dia merupakan seorang politisi dari fraksi Golkar serta aktif sebagai anggota DPR RI. Ia pernah menempuh pendidikan di bidang ekonomi dan hukum. Saat ini, ia sedang menyelesaikan penelitiannya untuk gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Indonesia. Stella Christie. Berikutnya ada nih nama Stella Christie. Dia pun ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Stella ini adalah akademisi di bidang Cognitive Science dan guru besar Universitas Tsinghua di Cina. Stella juga pernah mengenyam pendidikan S1 Fakultas Psikologi di Universitas Harvard pada tahun 1999 hingga 2004. Stella Christie ini masuk bursa Wakil Menteri paling dibicarakan dan disorot oleh media. Mulai dari kacamata hingga gaya bahasanya di depan media. Banyak yang penasaran akan kinerja Wakil Menteri ini karena dirasa akan menjadi salah satu yang akan bisa memajukan negara ini di bidangnya. Diah Roro Esti Widya. Berikutnya ada nama Diah Roro Esti Widya Putri. Dia ini pun ditunjuk sebagai Wakil Menteri Perdagangan. Ia dikenal sebagai seorang politikus Indonesia menjabat sebagai anggota DPR RI dengan ruang lingkup tugas di bidang energi, riset dan teknologi serta industri. Ia juga dikabarkan menjabat sebagai Wakil Bendahara Golkar.
Ia ini merupakan lulusan sarjana ekonomi dan sosiologi dari Universitas Manchester. Dia juga penerima beasiswa penuh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ratu Isyana Bagus Oka. Next ada nama Ratu Ayu Isyana Bagus Oka. Dia pun ditunjuk sebagai Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ia adalah mantan jurnalis salah satu TV nasional, dan politikus dari PSI. Ia pernah mengemban tugas sebagai wartawan Istana Kepresidenan pada era SB, dan pernah menempuh pendidikan hubungan internasional di UI. Irene Usmar. Selanjutnya ada nama Irene Usmar. Nah, kalau dia ini ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ekonomi Kreatif dan Wakil Kepala Bidang Badan Ekonomi Kreatif. Irene disebut jajaran profesional yang masuk dalam kabinet ini. Irene disebut-sebut memiliki segudang pengalaman di bidang ekonomi kreatif mulai dari game, teknologi, blockchain hingga keuangan. Karirnya dimulai sebagai CEO dan founder W3GG hingga managing partner di Discovery Nusantara Capital. Veronica Tan. Last but not least, ada nama Veronica Tan. Nah, mantan istri Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Setelah cerai dari Ahok, Veronica dikabarkan berkecimpung sebagai wirausaha. Dia memiliki bisnis jaya layanan rumah tangga Loveker dan juga berbisnis impor daging sapi Alpha Agro Indonesia. Saat dilantik oleh Prabowo, Vero pun tampak didampingi anak dan keluarganya. Vero sendiri dikenal akan fokusnya terhadap perempuan dan anak. Vero mendorong pemberdayaan ekonomi bagi perempuan melalui pelatihan keterampilan, serta mempromosikan kesehatan ibu dan anak. Masuknya nama Veronica di bursa kementerian juga cukup menyita perhatian publik. Sebelumnya, ia digadang-gadang menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun posisi tersebut malah jatuh ke tangan Arifatul Khoiri Fauzi.